Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar bahasa Arab, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, semangat, dan tentunya terus haus akan ilmu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu topik penting dan menarik dalam tata bahasa Arab, yaitu al-jumlatul fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Bagaimana strukturnya? Dan bagaimana kita bisa mengenalinya dalam teks Arab? Yuk, siapkan buku catatan kalian, buka pikiran, dan nyalakan semangat belajar kalian. Karena perjalanan kita kali ini akan membawa kita lebih dekat untuk bisa memahami dan menerjemahkan kalimat bahasa Arab dengan lebih percaya diri. Langsung saja, mari kita mulai pelajarannya. Hayya bina. Sahabat belajar bahasa Arab sekalian, pembahasan kita kali ini adalah tentang jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah sebuah kalimat yang diawali oleh fi'il atau kata kerja pada susunan kalimatnya. Hal ini tentu berbeda dengan bahasa Indonesia, yang mana kata kerja akan selalu berada setelah subjek. Namun dalam bahasa Arab, kata kerja lebih sering berada di awal kalimat atau terletak sebelum subjek atau fa'il. Selanjutnya, jika dilihat dari segi keterkaitan fi'il atau kata kerja dengan objeknya, maka fi'il terbagi menjadi dua, yaitu fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Fi'il lazim adalah kata kerja intransitif atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Sedangkan fi'il muta'addi adalah kata kerja transitif atau kata kerja yang membutuhkan objek. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak uraian berikut ini. Jumlah fi'liyah yang menggunakan fi'il lazim, maka pola kalimatnya adalah fi'il diikuti dengan fa'il. Fi'il adalah predikat, sedangkan fa'il adalah subjek. Contoh kalimatnya adalah dhahabat talibu, yang artinya murid itu telah pergi. Jika subjeknya muannats, maka kalimatnya adalah dhahabatit talibah, yang artinya murid perempuan itu telah pergi. Kata dhahaba atau dhahabat adalah fi'il atau predikat. Sedangkan kata at-talibu atau at-talibat adalah fa'il atau subjek. Karena pada kalimat ini, fi'il yang digunakan adalah fi'il lazim, maka susunan kalimatnya hanya terdiri dari fi'il dan fa'il atau subjek dan predikat saja. Dan yang penting kita ingat adalah bahwa dalam jumlah fi'liyah, fi'il harus selalu berada di awal kalimat. Sedangkan jumlah fi'liyah yang menggunakan fi'il muta'addi, maka pola kalimatnya adalah fi'il diikuti dengan fa'il, kemudian ditambah dengan maf'ul bih. Fi'il adalah predikat, fa'il adalah subjek, dan maf'ul bih adalah objek. Contoh kalimatnya adalah qara'at talibul Qur'an, yang artinya murid itu telah membaca Al-Qur'an. Jika subjeknya muannats, maka kalimatnya adalah qara'atut talibatul Qur'an, yang artinya murid perempuan itu telah membaca Al-Qur'an. Kata qara'a atau qara'at adalah fi'il atau predikat. Sedangkan kata at-talibu atau at-talibatu adalah fa'il atau subjek. Selanjutnya kata Al-Qur'an adalah maf'ul bih atau objek. Karena pada kalimat ini, fi'il yang digunakan adalah fi'il muta'addi, maka susunan kalimatnya harus lengkap, yaitu terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Sedangkan jumlah fi'liyah yang menggunakan baik, selanjutnya dalam menyusun kalimat dengan pola jumlah fi'liyah, ada beberapa kaidah yang harus diperhatikan. Kaidah yang pertama adalah bahwa fi'il harus selalu sesuai atau sama jenisnya dengan fa'il. Jika fa'ilnya mudzakkar, maka fi'il juga harus mudzakkar. Demikian pula jika fa'ilnya muannats, maka fi'ilnya juga harus muannats. Contoh kalimatnya adalah dhahabat talibu, yang artinya murid itu telah pergi, atau yadhhabut talibu, artinya murid itu sedang pergi. Dari dua contoh tersebut, kita dapati bahwa kata at-talibu adalah mudzakkar, maka fi'ilnya harus mudzakkar, yaitu dengan menggunakan kata dhahaba untuk fi'il madhi atau yadhhabu untuk fi'il mudhari. Selanjutnya, coba perhatikan pada contoh kalimat berikutnya, yaitu qara'at al-talibatul Qur'ana, yang artinya murid perempuan itu telah membaca Al-Qur'an, atau seperti dalam kalimat taqra'u al-talibatul Qur'ana, yang artinya murid perempuan itu sedang membaca Al-Qur'an. Dari dua kalimat tersebut, kita dapati bahwa kata al-talibatu adalah mu'annats, maka fi'ilnya juga harus berbentuk mu'annats, yaitu dengan menambahkan huruf tak sukun pada kata dhahab, sehingga menjadi dhahabat untuk fi'il madhi, dan mengganti huruf ya dengan huruf ta seperti pada kata taqra'u jika fi'ilnya adalah fi'il mudhari. Baik. Untuk kaidah yang kedua dalam menyusun jumlah fi'liyah adalah
Fi'il harus selalu dalam bentuk mufrad atau tunggal. Seperti pada contoh-contoh kalimat berikut ini, dhahabat talibu, artinya murid laki-laki itu telah pergi. Dhahabat talibani artinya dua murid laki-laki itu telah pergi. Dhahabat tullabu artinya murid-murid laki-laki itu telah pergi. Dari ketiga contoh tersebut dapat kita pahami bahwa meskipun fa'il atau subjeknya dalam bentuk muthanna ataupun jamak, fi'il tetap harus dalam bentuk mufrad. Selanjutnya perhatikan kalimat berikut ini, dhahabatit talibatu. Artinya, murid perempuan itu telah pergi. Dhahabatit talibatani, artinya, dua murid perempuan itu telah pergi. Dhahabatit talibatu, artinya, murid-murid perempuan itu telah pergi. Dari ketiga contoh tersebut juga dapat kita pahami bahwa meskipun fa'il atau subjeknya dalam bentuk muthanna ataupun jamak, fi'il tetap harus dalam bentuk mufrad. Dan yang harus tetap dijaga adalah kesesuaian jenis fi'il dan fa'ilnya, yaitu jika fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya harus mudzakkar. Begitu pula sebaliknya. Jika fa'ilnya mu'annats, maka fi'ilnya juga harus berbentuk mu'annats. Untuk kaidah ketiga untuk jumlah fi'liyah. Pertama, fa'il atau subjek harus dalam keadaan rofa dengan ketentuan jika fa'ilnya dalam bentuk mufrad atau tunggal, maka tandanya adalah dhammah. Dan jika fa'ilnya dalam bentuk muthanna atau dua orang, maka tandanya adalah dengan huruf alif dan nun atau aani, dan jika fa'ilnya adalah kata jamak mudzakkar salim, maka tandanya adalah dengan huruf waw dan nun atau una. Sedangkan maf'ul bih atau objek harus dalam keadaan nasab yang ditandai dengan harakat fathah. Untuk lebih jelasnya, akan Ustadz jelaskan melalui beberapa contoh berikut ini. Coba perhatikan kalimat berikut, qara'al muslimul Qur'an atau qara'at al-muslimatul Qur'an. Pada dua kalimat tersebut, kata al-muslimu dan al-muslimatu adalah fa'il atau subjek dan merupakan kata dalam bentuk mufrad atau tunggal, maka tanda rafa'nya adalah dhammah. Kemudian pada kalimat qara'al muslimanil Qur'an atau qara'atil muslimatanil Qur'an. Pada dua kalimat tersebut, kata al-muslimani dan al-muslimatani adalah fa'il atau subjek dan merupakan kata dalam bentuk muthanna atau dua orang, maka tanda rafa'nya adalah dengan huruf alif dan nun atau ani. Kemudian yang terakhir pada kalimat qara'al muslimun al-Qur'an. Pada kalimat tersebut, kata al-muslimun adalah fa'il atau subjek dan merupakan kata dalam bentuk jamak mudzakkar salim atau lebih dari dua orang, maka tanda rafa'nya adalah dengan huruf waw dan nun atau una. Sedangkan pada kalimat qara'atil muslimatul Qur'an, fa'ilnya terdapat pada kata al-muslimatu, dan untuk kata jamak muannats, tanda rafa'nya sama dengan kata mufrad, yaitu dhammah. Adapun kata al-Qur'ana pada setiap kalimat, di atas merupakan maf'ul bih atau objek. Setiap maf'ul bih harus nashab, dan umumnya ditandai dengan harakat fathah. Jadi jika fa'il berbentuk mufrad, maka tandanya adalah dhammah. Jika berbentuk mutsanna, maka tandanya adalah alif atau ani. Jika berbentuk jamak muzakkar salim, maka tandanya adalah waw atau una, dan jika berbentuk jamak muannats atau jamak taksir, maka tandanya adalah dhammah. Kesimpulan, jumlah fi'liyah adalah susunan kalimat bahasa Arab yang diawali dengan kata kerja atau fi'il. Fi'il dalam jumlah fi'liyah harus selalu sama jenis dengan fa'ilnya atau subjeknya. Jika fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya juga harus mudzakkar. Begitu juga sebaliknya, jika fa'ilnya muannats, maka fi'ilnya juga harus muannats. Fi'il dalam jumlah fi'liyah harus selalu berbentuk mufrad atau tunggal.